Oke teman-teman, kita kembali lagi di podcast PSLI 2024 yang ke-14 ini dari tanggal 8 November hingga tanggal 17 November di Jatim Expo Surabaya. Dan PSLI yang ke-14 ini mengangkat tema Bagimu Negeri. Saya sekarang dengan Mas Toto MS ya. Mas Toto dari wilayah Jakarta. Saat ini tinggal di Jakarta. Tapi aslinya dari Jember. Oke. Mas Toto menempati stand di PSLI ini nomor berapa? 118. Nomor 118, teman-teman. Nah, Mas Toto kesini bawa berapa karya? Berapa ya? Kira-kira 20-an karya. 20-an karya ya. Luar biasa. Nah, apa sih yang membedakan karya Mas Toto dengan yang lain? Punya karakter apa? Ambience-nya atau gimana? Saat ini yang saya bawa itu lukisan dengan nuansa warna monokrom. Jadi kebanyakan warna-warna coklat sepia lah. Sepia ya. Itu bahannya bahan pakai cat minyak. Cat minyak ya. Tapi ada beberapa lukisan yang agak lama itu dari media kopi. Media kopi ya. Iya. Awet gitu, bisa awet ya. Yang pasti itu ada buatan saya tahun 2019 masih. Itu dijaga untuk bisa awet itu gimana, Mas? Ada di coating. Di coating ya. Iya, di coating. Oke, baik. Mas Toto ini ikut PSLI yang keberapa sih sebenarnya? Baru pertama ini. Baru pertama kali. Ya, iya. Oh, dapat info dari? Oh, kalau infonya udah lama. Infonya udah lama ya. Dulu yang tahun 2019 sempat daftar bahkan 2 stand. Cuman gagal acaranya. Oh iya. Tahun lalu ya, tahun lalu ya. Terakhir kan sebelum tahun ini kan 2 tahun lalu. Oke, Mas Toto gimana ceritanya nih Mas? Perjalanan proses berkeseniannya Mas Toto ini bisa sampai di Jakarta, mulai melukis dari tahun berapa? Oke. Untuk urusan melukis yang saya ingat, ya. Dari kecil, taruhlah kelas 1 SD, itu saya sudah seneng menggambar. Dari yang masih ingat, kelas 1 SD itu saya ikut lomba tingkat kecamatan. Gitu, udah pernah juara dan piagamnya masih ada. Oh ya? Kelas 1 SD tahun 98. 78. Tahun 78. Terus di kota Jember waktu itu ada pelukis dari Bali namanya Pak Ketut. Nah, itu di Jember itu menurut saya legend itu. Oh ya, Pak Ketut ini. Pak Ketut siapa? Ketut Sugama namanya. Sekarang udah almarhum. Oh, Ketut Sugama. Belum lama lah, mungkin 2 tahun lalu lah kira-kira. Oh gitu. Nah, itu saya pertama kali Pak Ketut di Jember itu langsung membuka kursus pelukis cilik asuhan Pak Ketut. Sampai segitunya ya? Iya. Dan itu kan apa ya? Ya tahun segitu 78 akhirnya di kota saya senang menggambar, ada kursus melukis, ya udah minta ke orang tua untuk didaftarin. Oh, akhirnya diizinkan dan di situ baru masuk langsung dikenalkan dengan cat minyak. Oh ya, langsung kenal cat minyak. Langsung enggak drawing dulu pakai pensil. Ya, mungkin biasanya kan basic daftar itu langsung dapat paket cat minyak. Waktu itu merek Greco. Agak tahun-tahun segitu itu rada anti mainstream ya. Makanya sekarang aja ya anak-anak sekarang tahunya saya pakai krayon. Saya tahun segitu, umur segitu udah langsung diperkenalkan sama cat minyak. Luar biasa. Nah, setelah itu juga kursus Pak Ketut paling setahun lah nggak sampai. Setelah itu ya udah berjalan sendiri aja. Seneng. Nah, ingat lagi zaman Pak Tino Sidin. Lihat di TV menayangkan, wah kapan saya akhirnya iseng-iseng ngirim. Tampil juga di TV karya saya. Oh, ngirim ke acaranya Pak Tino Sidin. Ini karya Toto waktu itu kalau nggak salah saya ingat gambar pangeran di Ponegoro. Tahun berapa itu, Mas? Ya SD kelas 3 mungkin. SD kelas 3. Sekitar tahun
82 Luar cepat ya prosesnya ya. Nah, terus kemudian Mas Toto pertama kali pameran. Kalau sama Pak Ketut itu pelukis cilik itu ya kadang-kadang diikutin pameran. Tapi yang taruhlah hitungannya udah agak ikut yang pro. Nah, itu udah lulus SMA sekitar tahun 91 lah di Jember. Di Jember ya. Terus sama teman-teman yang di sini ada Arif Wong, ada Mas Imam Arif. Rosi. Oh ya? Nah, itu. Itu tunggal? Enggak, bareng-bareng. Tunggal udah pernah? Belum. Wah, ini mungkin Merasa- kita doakan Amin. waktunya tunggal. Sampai saat ini keinginan ada, tapi kayaknya merasa belum siap aja. Oke, pindah ke hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta itu begitu lulus SMA tahun 90. Saya sempat ikut tes masuk ISI, ITB tapi nggak diterima. Akhirnya di Jakarta domisili ikut saudara, ada paman saya. Akhirnya di situ saya malah ketika itu sepupu saya minta diantar daftar teater. Diisi Bukan teater, sanggar. Saya nganter, malah saya ikut daftar dan malah saya yang kecemplung di situ. di teater. Di teaternya Aditya Gumail yang Iya. Nah, disitulah saya mulai mengenal lingkungan Jakarta, kenal filman. Malah saya nggak bergaul sama pelukis. Mas Toto, kalau di Jakarta studionya di mana sih? Saya bukan studio sih, ya rumah lah kerja. Oh, langsung di rumah ya. Alamatnya di mana? Bisa siapa tahu teman-teman bisa mampir. Saya tinggal di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Jalan? Ada namanya Komplek DPR. Oh, gitu. Nomor handphone bisa dikasih tahu. Nomor handphone 0815 880 6884. Ulangi, Mas. 0815 880 6884. Oke. Mas, PSLI menurut Mas Toto kesan-kesannya gimana? PSLI buat saya ajang pertemuan kangen-kangenan teman-teman pelukis se-Indonesia. Banyak beberapa yang sudah kenal, tapi banyak juga yang kenalnya di media sosial, bisa ketemu di sini. Ya, menyenangkan lah buat saya, silaturahmi yang kayak lebarannya seniman pelukis. Mantap. Harapannya buat PSLI ke depan, Mas? Harapannya ya PSLI bisa terus berlangsung tiap tahun, dan harapannya ya semakin ramai, semakin banyak perhatian dari banyak kalangan kolektor atau apalah. termasuk pelukisnya sendiri, pelakunya ya mudah-mudahan makin lebih semarak lah. Siap, amin. Baik, terima kasih banyak Mas Toto, teman-teman. Kalau ke PSLI sebelum tanggal 17 itu nanti teman-teman bisa mampir juga di standnya Mas Toto MS di stand nomor 118 di sebelah kanan panggung utama. Iya. Oke, kita ketemu lagi di podcast PSLI yang ke-14 dengan seniman-seniman berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.